Saya selama hidup saya belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. Eh, saya dapat berpengalaman besar bahwa saya sudah selesai di proses dikubur. Dalam kubur itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Saya mendengar salah satu sisa kubur dan juga ada suara-suara orang menangis, teman-teman sekalian. Mengalami merasakan kesedihan dikubur, ia menyadari bahwa beruntung kita yang masih hidup di dunia. Beruntung, sangat beruntung. Dalam kubur, Tapi yang salah satunya mulai dari pusat ke kaki itu mati suri, tidak punya rasa, tidak punya daya. Dan selanjutnya di tenggorokan saya mengalami kecekek, sehingga saya mengucap, ya Allah, apakah ini ajal saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat lahir maupun batin. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kenapa beberapa hari belakangan ini kami jarang mengupload video? Yang pertama, karena memang ada kegiatan di Padepokan, dan santri-santri kita baik yang di Padepokan dan di beberapa luar kota, Bandung, Jambi, dan di beberapa tempat sedang melakukan satu riadoh. Riadohnya untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat Nabi, dan juga memperbanyak membaca suratul Ikhlas. Tujuannya untuk apa? Selain belajar untuk mengkaji diri, dan kedua juga untuk memahami diri kita dengan Allah yang maha menciptakan kita. Dari riadoh yang telah dijalankan oleh santri selama 40 hari, setelah riadoh itu ada proses, yaitu dari proses riadoh ini maka nanti akan ada namanya di kubur. Tujuannya bukan untuk mencari sensasi, mencari gaya-gayaan, atau mencari saktian, tidak. Karena pesan dari guru-guru kami bahwa selalu ingat orang yang cerdas. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat dengan kematian. Dan Nabi juga pernah berkata, kutinggalkan dua nasihat. Yang pertama yaitu yang pandai bicara, dan yang kedua adalah yang diam saja, yaitu kubur atau kematian. Tujuan kami mengajarkan santri dengan proses dikubur itu tujuannya untuk mengingat diri kita bahwa kita kelak pasti akan mengalami kematian atau akan mengalami yang namanya kita akan dikubur. Untuk itu, sebelum kita mengalami kematian yang sebenarnya, belajarlah untuk bisa sedikit merasakan bahwa bagaimana sih rasanya kematian itu. Walaupun tidak full 100%, tetapi setidaknya mungkin bisa jadi nasihat. Karena apa? Kalau kita belajar keilmuan tapi kita tidak sadar dengan diri kita, nanti ilmu itu akan menjadikan kita sombong. Yang mungkin di antara santri yang di sini yang saat ini sudah Allah berikan kedudukan, jabatan atau harta, siapa tahu dengan proses dikubur ini akan sadar harta itu dari siapa, dan harta itu sekedar titipan. Kita apabila sudah kematian udah menjemput kita datang atau kita sudah dikubur, tidak ada yang bisa kita banggakan. Ilmu punya Allah, harta punya Allah, dan semua yang ada pada diri kita itu milik Allah, dan kita akan pertanggungjawabkan. Untuk itu tahap awal,
dari proses riyadhah ini, yaitu salah satunya untuk introspeksi, untuk nasihat diri kita. Maka kita akan mengajarkan sedikit bagaimana sih apabila kita dikubur, apabila kita merasakan kematian nantinya. Mumpung kita masih hidup, tapi kita coba sedikit untuk merasakan kalau mati bagaimana. Kalau dikubur apa yang akan kita bawa? Kalau setelah dikubur apa yang kita banggakan? Ilmu, kedudukan, jabatan, harta tidak ada artinya. Semoga proses nasihat melalui riyadhah dikubur ini bisa menjadikan hikmah untuk kita semua. Mudah-mudahan kesombongan yang selama ini ada dalam hati diri kita bisa hilang dengan asbab kita melalui riyadhah ini. Semoga kita ingat tujuan akhir kita adalah salah satunya pintunya kematian sebelum kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ada sedikit program di sini untuk santri-santri yang telah belajar riyadhah khusus, maka biasanya dipendam atau dikubur tetapi tidak full seperti orang meninggal. Hanya mudah-mudahan metode ini bisa mengingatkan untuk santri-santri dan bisa mengembalikan kesadaran, karena puncak ilmu adalah sadar siapa kita dan kita ini dari mana dan akan kemana. Tujuan kita akan menghadap kepada Allah dan apa yang kita bawa menghadapi kematian. Karena kematian bukan suatu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi yang harus ditakuti adalah bekal apa yang kita bawa untuk menuju kematian itu. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan prosesnya dipersingkat. Memang ini saatnya ada proses dimandikan, semua ditahlilkan, cuman ini prosesnya hanya langsung kita bungkus dengan kafan dan kita akan pendam kubur. Mungkin prosesnya hanya beberapa waktu, 1 jam atau 2 jam. Jadi kita akan proses, semoga proses ini bisa menambah keimanan dan kesadaran di antara hati-hati para santri kita, dan semoga wasilah dari riyadhah ini Allah berikan hidayah untuk kita semua. Baik sahabat-sahabat, kita akan satu-satu ya, karena banyak mungkin nanti hanya beberapa orang, kita gantian ya. Siap, ayo dulu sini. Kainnya siapin yang 3 meter semua, tolong diinin, dijajarin kainnya yang 2,5 meter, 3 meter di sini semua di masing-masing. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, mohon doanya semoga metode ini bukan untuk menunjukkan atau mengejar atau mencari kesaktian. Tidak ada orang yang hebat yang sakti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya metode untuk santri-santri lebih sadar dengan dirinya gitu, dan bisa membangkitkan rasa yang mungkin selama ini kita tidak ada jiwa sosial, yang selama ini mungkin kita penuh dengan kesombongan, ketakaburan, ujub, ria, bangga dengan ilmu, bangga dengan kedudukan, jabatan dan harta. Semoga dengan metode ini santri-santri di sini khususnya akan sadar bahwa itu semua milik siapa, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pas ya, nyampe enggak ya? Enggak cukup. Berarti nggak bisa cuma di double berarti ya. Ya coba di double. Kak Ujang sama Kak Ridwan, coba mana yang
tinggal dikasih ini tanahnya pelan-pelan, masukin tanahnya pelan-pelan.
sudah mulai kita buka salah satu, nanti kita tanya apa rasanya. Yuk, kita buka. Kita buka ya. Buka. Oh. Udah. Wes. Udah. Udah, pelan-pelan. Ya. Ambil. Buka. Yuk, buka. Nah, nanti kita tanya rasanya seperti apa nanti. Kita akan proses yang selanjutnya, karena 14 malam ini yang akan tafakur di dalam kubur ya. Ini juga sedang proses. Jadi satu yang sudah keluar dari kubur tampaknya mengalami sesuatu sehingga nangis dalam kubur, nggak tahu nanti apa nanti yang beliau rasakan. Nanti dia akan menceritakan pengalamannya tafakur di kubur seperti apa. Nanti kita tanya-tanya ya, apa reaksinya, apa yang beliau rasakan, apakah ada sesuatu atau ada hal yang lain. Jadi kita tanya-tanya. Kita akan proses yang selanjutnya karena agak lumayan malam ini 14 orang kita ya. Baik.
dulu Kak, kampung Kak. Tahan ya, tahan ya. Bawah. Pasti keinget kesalahannya, yang inilah kayak kata ada di keluarga. Don, wasiat udah Don. Yuk, ini yuk nak dititipkan aja, ada ngomong. Ada yang mau diomongin dah, aduh. Udah tahu titipan. Tahu titipan. Nah, ayo ditutup. Nanti kalau sudah masuk, lampu matiin. Ya nggak apa-apa. Kas debu. Udah tutup. Rapetin. Pas. Nah. Iya, kalau di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Tanam ayo. Tolong gotong sebagian. Oh, berat, tuh berat badannya. Berat. Gotong. Masuk. Langkai dapat dia dapat. Maaf Bal. Rampas itu. Aman enggak Bal? Ngomong aman enggak aman? Gotong enggak? Ya. Ya. Pas ya. Pas. Kanan.
Baik, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah proses riado di kubur beberapa santri di Padepokan Pangeran Jagat Langit ini, alhamdulillah 2 malam selesai malam hari ini, dan kita akan mengetahui pengalaman-pengalaman yang dialami santri waktu proses dikubur, karena apa yang mereka alami, tujuannya apakah sesuai dengan metode ataupun tujuan awal bahwa niatnya dikubur untuk tafakur, untuk lebih menyadari diri kita ini siapa, mau kemana, dan apa sih yang kita rasakan selama dikubur itu, dan punya pengalaman apa sehingga yang membekas dari pengalaman itu. Kita akan tanya dengan beberapa santri yang sudah mengalami proses dikubur itu. Ya, misalnya ya sini coba siapa, Bang Ridwan. Nah, pakai. Ya, nah, gimana ini Bang Ridwan setelah dikubur, ada pengalaman yang dirasakan yang bisa diceritakan untuk sahabat-sahabat di luar, karena dari tujuan kita ini adakah hikmah atau pelajaran dan pengalaman yang dirasakan selama dikubur kurang lebih 1 jam ini ya. Gimana? Baik, izin ini Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah, syukur untuk teman-teman sekalian ya. Saya selama hidup saya belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. Saya dapat berpengalaman besar bahwa saya sudah selesai di proses dikubur. Teman-teman sekalian, mungkin semua yang saya dapat setelah saya dikubur mungkin semuanya tidak bisa saya ceritakan secara lengkap ya teman-teman sekalian, tapi alhamdulillah syukur dalam kubur itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Saya mendengar salah satu sisa kubur, dan juga ada suara-suara orang menangis teman-teman sekalian, dan juga saya khususnya untuk pribadi sangat bersyukur sekali bahwa hakikat pada hidup ini berarti tidak ada artinya sama sekali teman-teman sekalian, terkecuali kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Baik, jadi beliau mendengarkan seperti ada orang yang disiksa, orang menjerit dan menangis, dan walaupun mungkin banyak yang beliau alami, cuman mungkin tidak bisa diceritakan karena ada pengalaman yang susah diceritakan. Baik, terima kasih ya Bang Ridwan. Coba kita tanya dengan yang lain lagi. Ini sama Pak Ujang, beliau juga sempat merasakan atau gimana apa yang dialami oleh Bang Ujang nih gitu, dari setelah diproses dikubur dengan proses tafakur sebetulnya ya, cuman tafakurnya di dalam kubur, tujuannya bukan untuk biar hebat sakti, tapi untuk lebih paham diri kita yang sebenarnya dengan tujuan akhir hidup kita seperti apa ya. Gimana yang dialami apa? Terima kasih Pak Ustadz. Di sini beberapa waktu saya mengalami proses dikubur yang saya rasakan itu sebetulnya sulit diceritakan, tetapi ada hal-hal yang sungguh menyentuh ke dalam lubuk hati. Yang pertama, begitu besar kesalahan atau dosa di dunia ini sehingga saya menghadapi cobaan ujian di dalam kubur, yang salah satunya mulai dari pusat ke kaki itu mati suri, tidak punya rasa, tidak punya daya. Dan selanjutnya di tenggorokan saya mengalami kecekek, sehingga saya mengucap, ya Allah, apakah ini ajal saya? Saya menghadapi itu, tetapi Allah berkata lain. Itulah cobaannya yang sehingga saya petik adalah harus ikhlas, sabar, dan tidak boleh sombong. Itulah hidup yang saya petik di dalam kubur. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa
disampaikan. Baik, makasih Bang Ujang. Ternyata beliau mengambil kesimpulan dari proses dikubur ini bisa lebih menyadari bahwa kita dikubur apa yang bisa kita banggakan. Walaupun beliau merasakan bahwa seperti inikah rasanya mati itu, makanya bersyukur kita bisa mengalami, diberikan tanda-tanda bahwa rasanya orang mati seperti apa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa sadar, bisa tobat, karena kita hakikat masih hidup. Tapi dengan ujian proses ini untuk bisa merasakan kematian itu ya. Baik, terima kasih Bang Ujang ya. Kita akan tanya pengalaman yang lain, santri yang lain ya. Terima kasih Bang. Coba ini santri kita juga Bang Sahrial. Dia punya pengalaman apa? Karena sahabat-sahabat biasanya berbeda-beda Allah berikan pengalaman di saat proses tafakur dalam kubur ini. Ada yang memang Allah tunjukkan rahasia alam barzah, alam kubur, suara-suara dan pengalaman-pengalaman yang lain. Walaupun intinya kembali kita akan menemukan kesadaran diri yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana nih dengan Bang Sahrial ini? Apa yang dialami, yang dirasakan selama dikubur dari malam kemarin nih? Gimana? Ya, terima kasih Guru sudah memberikan kesempatan untuk berbicara yang ia alami sebelum riadoh ini ya. Pasti pertengahan riadoh itu ia mengalami merasakan kesedihan. Bahkan sampai menuju Ial ini menuju ke yang kubur. Dan juga di saat Ial dikubur, Ial menyadari bahwa beruntung kita yang masih hidup di dunia. Beruntung, sangat beruntung. Tapi yang mesti kita sadari sangat banyak. Jadi orang-orang yang masih hidup itu ya sangat beruntung sekali. Kitanya juga selalu bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah. Ya alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan sampai menuju riadoh penguburan ini. Yang ia rasakan itu selalu sedih, selalu merasakan kesedihan. Itu ada lagi pengalaman yang mungkin dirasakan sehingga kita ingat dengan kesalahan-kesalahan, begitu maksudnya, baik kesalahan dengan diri, dengan orang tua, seperti itu maksudnya sedihnya ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Ial juga merasakan juga betapa pentingnya Ial juga selama ini melalaikan lupa sama Allah ya. Alhamdulillah sekarang diberikan kesehatan, bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Alhamdulillah ya. Pemrosesan di dalam kubur yang ia rasakan itu seluruh tubuh ini merasa tidak punya apa-apa, tanpa kecuali hanya Allah yang bisa membantu kita. Bukan orang tua ataupun bukan siapa-siapa, tapi hanya Allah yang bisa membantu kita ya. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Bang Yal ya, dia sama yang lain ya. Baik sahabat-sahabat, jadi intinya dari sebagian santri semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang ditunjukkan kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, kesalahan diri dengan Allah, kesalahan yang selama ini mungkin durhaka kepada orang tuanya, kesalahan yang selama ini mungkin sering berbuat dosa, maksiat. Tapi dengan pas dikubur ini Allah berikan hidayah kesadaran sehingga dia bisa menyadari bahwa masih beruntung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, sehingga kita masih bisa memperbaiki diri kita. Apabila yang selama ini kita sombong, setelah dikubur apa yang kita sombongkan? Harta itu semua titipan, jabatan, bahkan anak dan istri kita pun itu amanah dan titipan dari Allah yang suatu saat waktu kita dikubur tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal perbuatan baik kita. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit,
Sebetulnya masih banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh santri-santri di sini yang macam-macam. Bahkan ada yang diperlihatkan seseorang yang datang dengan membawa senjata, cambuk, dan juga ditunjukkan orang-orang yang disiksa. Tapi karena waktu, makanya dipersingkat. Intinya dari proses tafakur di kubur ini, karena santri-santri di sini baru selesai menjalankan riadoh beberapa hari, sehingga selesai dari riadoh itu proses akhirnya tafakur di dalam kubur untuk menyadari sadar sesadarnya kita hidup untuk apa dan tujuan kita kemana. Mudah-mudahan dengan riadoh atau tafakur dalam kubur ini Allah berikan hidayah. Yang kemarin-kemarin hati kita keras, yang kemarin-kemarin kita selalu egonya tinggi, sombongnya tinggi, dengan kita setelah merasakan di kubur itu seperti apa, maka Allah akan hilangkan sifat-sifat itu, sehingga yang timbul cinta, kasih sayang, welas asih. Yang selama ini kita keras dengan saudara kita bisa lebih lembut. Yang selama ini kita sering meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, mau menjalankannya. Dan selama ini kita masih durhaka, semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan akhirnya kita akan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik sahabat-sahabat, untuk itu pesan dari kami, manfaatkanlah waktu yang masih Allah berikan kepada kita, masih hidup di dunia. Ingat, kematian bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi yang harus ditakuti adalah bekal apa yang kita telah persiapkan untuk menuju kematian. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada hikmah dari proses riadoh ataupun tafakur santri-santri Pangeran Jagat Langit di kubur ini. Kami tegaskan kembali, tujuan kami bukan untuk mencari sensasi, mencari kekuatan, kesaktian atau apapun, karena yang hebat, yang sakti cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dikubur, apa yang akan kita bawa? Kesaktian tidak akan berlaku, kekuatan tidak akan berlaku kecuali izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Semoga ada hikmah dari pembelajaran santri di sini untuk saudara kami yang ada di luar sana. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran Jagat Langit.